Halo students, kali ini kita akan membahas latihan soal kimia kelas 11 semester genap. Ada 25 soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Sebelumnya, untuk materi kimia kelas 11 semester genap, itu terdiri dari asam basa, larutan penyangga, hidrolisis, kemudian kelarutan, dan yang terakhir adalah koloid. Oke, kita kembali ke pembahasan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, pasangan basa konjugasi dari H3O+ adalah, jawaban yang tepat adalah H2O. Pembahasannya adalah, pada materi asam basa, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry itu dinyatakan bahwa asam adalah donor atau pemberi proton H+. Sehingga asam berpasangan dengan basa konjugasi. Ya, di sini di soal H3O+ merupakan basa konjugasi. Basa konjugasi itu adalah pasangannya asam. Asam memberikan H+. Sehingga asam dari basa konjugasi H3O+, kita bisa mencarinya dengan cara mengurangi 1H. Di sini H3O+ ya, dikurangi 1H+ menjadi H2O. Jadi jawabannya adalah H2O. Selanjutnya soal nomor 2. Alat pengukur pH paling tepat menggunakan, jawabannya adalah pH meter. Kenapa pH meter? Karena pada pH meter langsung ditampilkan nilai pH dari larutan yang diukur. Sedangkan jika kita menggunakan bromtimol biru, fenolftalin, dan metil jingga, ini metil jingga ya, metil jingga, itu kita hanya mendapatkan range dari nilai pH. Sedangkan untuk indikator juga berupa range pH. Jadi bukan nilai yang tepat untuk pH. Sehingga jawaban nomor 2, alat pengukur pH paling tepat menggunakan pH meter. Jelas ya? Selanjutnya soal nomor 3. Di antara kelompok asam berikut yang tergolong asam kuat adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang E, asam bromida, asam klorida, dan asam nitrat. Ya. Oke, harap diingat untuk asam kuat biasanya yang ditampilkan di soal itu adalah yang mengandung unsur-unsur dari golongan 7A kecuali F, yaitu Cl, klorida, Br, bromida, dan I. I adalah iodida. Kemudian ada nitrat, yaitu NO3- dan sulfat, SO42-. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E, bromida, ini Br, kemudian klorida, Cl, nitrat, NO3-. Yang option A, sianida, Cn- itu asam lemah, asam asetat untuk yang option B itu asam lemah, yang C asam asetat juga lemah, yang D asam karbonat yaitu CO32- itu juga lemah. Oke ya. Kita lanjut soal nomor 4. Jika suatu asam lemah dicampur dengan basa kuat di dalam reaksi hidrolisis, maka akan terbentuk larutan garam yang bersifat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang basa.
Nomor 4 ini adalah materi tentang hidrolisis. Hidrolisis itu adalah penguraian garam oleh air. Jadi pada materi hidrolisis itu dibahas reaksi-reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Yang perlu diperhatikan adalah garam yang dihasilkan sifatnya apakah asam, basa, atau netral. Nah, di sini ditampilkan pembahasan macam-macam garam. Jika garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka bersifat netral, pH-nya 7. Dan seterusnya. Di soal diminta asam lemah dan basa kuat. Ya, pada garam hidrolisis sifatnya itu ditentukan oleh yang kuat sehingga bersifat basa. Sesuai dengan pembahasan yang nomor ini, nomor 3. Basa kuat dan asam lemah. Sedangkan jika asam lemah dan basa lemah, bagaimana sifat garamnya? Itu bergantung pada nilai Ka dan Kb. Jika nilai Ka-nya lebih besar, maka bersifat asam. Jika Kb-nya lebih besar, maka bersifat basa. Ka dan Kb, ingat ya, itu adalah tetapan kesetimbangan untuk asam dan tetapan kesetimbangan untuk basa. Lanjut soal nomor 5. Campuran yang menghasilkan larutan penyangga adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, pada soal ini kita harus ingat bahwa larutan penyangga terdiri dari larutan-larutan yang bersifat lemah dan kuat. Ya, kemudian yang perlu diingat lagi, jumlah mol dari larutan yang bersifat lemah harus lebih banyak. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Di sini HCl itu adalah asam kuat, ya. Kemudian NH4OH itu adalah basa lemah. Sudah sesuai ya, di sini ada kuat dan lemah. Kemudian syarat yang kedua, jumlah mol yang lemah harus lebih banyak. Untuk menghitung mol adalah volume dikali molaritas. 50 dikali 0,5. Lebih banyak dibandingkan 50 dikali 0,2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Syaratnya untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita harus paham untuk membedakan larutan yang bersifat asam kuat atau lemah dan juga basa kuat dan basa lemah. Oke? Soal nomor 6. Larutan buffer. Buffer itu adalah nama lain dari larutan penyangga yang terdapat di dalam tubuh dan merupakan zat warna darah adalah, jawaban yang paling tepat adalah hemoglobin. Ya, ini juga di pelajaran biologi sudah ada. Ini merupakan materi dari larutan penyangga, ya, dari aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Ini soal tentang KSP atau kelarutan. Jika KSP Cu2CO3 nilainya 1 kali 10 pangkat min 14, maka larutan Cu2CO3 dalam CuCl 0,1 molar adalah, oke, di sini dalam pembahasan jawabannya adalah 10 pangkat min 10. Jadi di sini tidak, di option jawabannya tidak ada ya. Oke, bagaimana pembahasannya? Ini adalah soal tentang kelarutan, ya, lebih tepatnya pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Apa yang dimaksud dengan ion senama? Di sini ditanyakan berapa kelarutannya Cu2CO3 dalam CuCl. Biasanya kita melarutkan zat dalam air, tetapi di sini zat CuCO3-nya dilarutkannya dalam CuCl. Apakah akan mempengaruhi kelarutannya? Iya, karena adanya ion senama akan memperkecil kelarutan. Apa yang sama dalam hal ini? Dalam hal ini yang sama adalah Cu-nya.
Di sini Cu2CO3 mengandung Cu dilarutkan dalam CuCl yang sama-sama mengandung Cu. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita harus mengionisasi Cu2CO3 yaitu menjadi 2Cu+ ditambah CO32-. Kita simbolkan untuk kelarutan Cu2CO3 sebagai S, sehingga Cu+ itu kan ada koefisien 2, kita simbolkan sebagai 2S, dan CO32- di sini sebagai S. Ya. Kemudian dilarutkan dalam CuCl. Diuraikan menjadi ion-ionnya Cu+ dan Cl-. Tadi konsentrasinya 0,1 molar. Sehingga nilainya adalah di sini dituliskan ya untuk konsentrasinya. Untuk menghitung Ksp adalah perkalian dari ion-ionnya. Tadi yang akan dihitung adalah Cu2CO3. Jadi di sini Cu+, jangan lupa koefisien jadi pangkat. Kemudian CO32- di sini. Masukkan angka-angkanya, Ksp-nya tadi adalah 10⁻⁻14, kemudian konsentrasi Cu+ 0,1 dan kelarutannya yang ditanyakan kita simbolkan sebagai S. Sehingga untuk menghitung S, Ksp dibagi dengan 0,1 kuadrat. Oh, maaf ya, ini 0,1 kuadrat itu harusnya 0,2. Sehingga hasilnya 10⁻⁻14 dibagi 10⁻⁻2, ketemunya adalah 10⁻⁻12. Ternyata ada ya jawabannya ya, yaitu yang C. Oke. Saya beri tebal saja, cetak tebal. Oke ya. Ini adalah pembahasan soal nomor 7 tentang Ksp. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 materi tentang koloid. Salah satu perbedaan koloid dengan suspensi adalah, jawaban yang paling tepat adalah koloid lebih stabil sedangkan suspensi tidak stabil. Kenapa dikatakan stabil? Kita ingat karena koloid itu tidak memiliki endapan. Contohnya susu. Sedangkan suspensi itu adalah campuran yang kurang stabil karena ada endapan. Contohnya adalah minuman kopi. Oke, kita lanjut nomor 8. Di antara zat berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah, jawabannya adalah asap. Ya. Ini ada di contoh-contoh koloid. Nomor 10. Larutan dikatakan jenuh jika, materi ini tentang Ksp atau kelarutan. Kita ingat, larutan dilihat dari kemampuannya untuk melarutkan zat terlarut, dibedakan menjadi 3. Yaitu larutan tepat jenuh, tidak jenuh, dan jenuh. Maaf ya. Oke, larutan tepat jenuh jika nilai Qc sama dengan Ksp. Sedangkan tidak jenuh jika nilai Qc kurang dari Ksp. Sedangkan untuk larutan yang bersifat jenuh, jika nilai Qc lebih besar dari Ksp. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 11. Materi tentang koloid. Emulsi merupakan jenis koloid yang fase terdispersinya adalah, jawabannya C.
cair dalam medium cair. Kita ingat jenis-jenis dari koloid berdasarkan dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Terdispersi itu maksudnya terlarut, kemudian pendispersi itu pelarutnya. Di sini emulsi. Kita lihat emulsi di sini ya. Terdispersinya cair, kemudian pendispersinya cair. Sehingga jawaban B itu jawaban yang tepat untuk nomor 11. Soal nomor 12 masih tentang koloid. Efek penghamburan cahaya oleh lampu sorot mobil merupakan salah satu sifat koloid, yaitu efek tindal. Kita ingat ya tentang contoh-contoh aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jika berhubungan dengan cahaya, maka itu adalah efek tindal. Kemudian elektroforesis berarti yang memiliki muatan. Koagulasi itu adalah contoh dari koloid tentang penggumpalan ya. Koagulasi itu artinya penggumpalan. Kemudian dialisis, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari misalnya tentang cuci darah, itu proses dialisis. Kemudian gerak Brown itu adalah gerakan partikel koloid zigzag atau tidak beraturan. Oke, lanjut nomor 13. Ini soal uraian ya. Kita sudah masuk ke soal uraian. Perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut. Air limbah yang tercemar asam adalah, nah ini soal mudah sekali ya. Kita hanya perlu mengingat bahwa pH larutan asam itu kurang dari 7. Sehingga dari jenis air limbah berikut yang tercemar asam berarti yang nilai pH-nya kurang dari 7. Di sini sudah diberi tanda warna kuning yaitu 4,7 untuk B dan untuk air dengan simbol E ya. Jadi jawabannya adalah B dan E. Lanjut soal nomor 14. Larutan basa lemah AgOH dengan konsentrasi 0,4 molar dan nilai Kb 10⁻⁵, maka nilai pH-nya adalah, ini materi tentang pH asam basa ya. Karena di sini diketahui nilai Kb, maka AgOH itu adalah basa lemah. Kita harus ingat pH basa lemah ya. Kita pertama harus menghitung OH-nya dulu. OH- untuk basa lemah itu adalah akar molaritas basa dikali Kb. Tinggal masukkan angkanya, molaritas basanya itu adalah 4 kali 10⁻⁻⁴, nilai Kb-nya 10⁻⁵, sehingga 4 di akar itu 2. 10⁻⁻⁴ kali 10⁻⁵ itu 10⁻⁻⁶. Di akar berarti dibagi 2 ya, jadi 10⁻⁻3. Oke, ketemu OH-nya 2 kali 10⁻⁻3. Maka POH-nya tinggal 3 min log 2. Ditanyakan pH, maka pH sama dengan 14 dikurangi POH, yaitu 14 min 3 min log 2. Hasilnya adalah 11 plus log 2. Nomor 15. Identifikasi jenis hidrolisis garam berikut. Apakah hidrolisis sempurna, sebagian, atau tidak terhidrolisis? Ya, untuk bisa mengidentifikasi apakah itu hidrolisis sempurna, sebagian, atau tidak terhidrolisis, kita harus ingat asam kuat dan basa kuat yang termasuk di dalamnya ya. Jika ion-ionnya kuat maka tidak terhidrolisis. Jadi yang terhidrolisis itu yang lemah. Oke, NaCl. Saya di sini akan menandai ion-ion yang kuat. Na itu kuat, kemudian SO4 itu juga bersifat kuat, Ba juga kuat, SO4 juga kuat, K itu juga kuat, Cl juga bersifat kuat. Ya, jadi tadi yang saya tandai ini bersifat kuat. Ya, yang terhidrolisis adalah yang lemah.
Di sini ada kuat dan lemah, maka hidrolisisnya sebagian. Kemudian di sini semuanya lemah, maka hidrolisis total. Di sini ada kuat dan lemah, maka hidrolisis sebagian. Di sini kuat semua, maka tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Kemudian di sini juga kuat-kuat sama ya. Tidak terhidrolisis. Oke, jelas ya untuk soal nomor 15. Identifikasi tentang garam, apakah hidrolisis sempurna, sebagian, atau tidak terhidrolisis. Caranya kita harus ingat mana ion-ion atau gugus ion yang kuat dan yang lemah. Selanjutnya nomor 16. Di sini ada tabel ya, ada tabel larutan garam, kemudian hasil uji lakmus dan sifat larutan garamnya. Di sini kita diminta untuk mengisi sifat larutan garamnya, apakah bersifat asam atau basa atau netral, ya. Ingat, pada hidrolisis yang menentukan sifatnya adalah yang kuat. Di sini saya sudah memberikan tanda warna biru untuk basa kuat, warna ungu untuk asam kuat. Sekali lagi kita harus ingat yang termasuk asam kuat yang mana, yang basa kuat juga yang mana, ya. Di sini ada basa kuat dan asam kuat, maka sifat garamnya apa? Ya, betul ya, netral. Di sini ada basa kuat dan karena ini tidak ditandai berarti ini asam lemah. Jadi sifatnya adalah basa. Di sini ada asam kuat sehingga sifatnya adalah asam. Di sini ada basa kuat dan asam kuat sehingga sama seperti nomor 1 sifatnya netral. Di sini ada basa kuat dan asam lemah sifatnya yaitu basa. Jelas ya nomor 16. Selanjutnya nomor 17. Di sini menghitung pH hidrolisis. Ya, pH larutan garam NH4Cl dengan konsentrasi 0,4 molar jika diketahui nilai Kb-nya itu 10⁻⁻3, maka pH-nya berapa? Kita ingat ini adalah perhitungan pH untuk garam yang terhidrolisis. Karena di sini diketahui Kb, maka ini adalah garam yang bersifat asam. Ya, kalau diketahui Ka, maka garamnya bersifat basa. Karena ini bersifat asam, maka kita pertama harus menghitung H+. H+ itu rumusnya adalah KW. KW itu nilainya 10⁻⁴ dikali molaritas garamnya yaitu 0,4, kita ubah jadi 4 kali 10⁻⁻1 dibagi dengan Kb. Ya, jadi KW dikali molaritas basa dibagi Kb. 10⁻⁴ dikali 10⁻⁻1 itu 10⁻⁻15 dibagi 10⁻⁻5, 10⁻⁻10 ya. Ini ada yang terlupa, ada 4 di sini, jadi seharusnya adalah ya pH-nya seharusnya saya edit di sini ya. pH-nya pH akar 4 itu kan 2. Ya. 2 dikali 10⁻⁵ sehingga nilai pH-nya adalah 5-log 2. Oke, ya. Jadi dari pembahasan ini ada ralatnya ya. Ini kurang akar 4 itu harusnya ada 2. Jadi 5-log 2 pH dari soal nomor 17. Kita lanjut untuk soal nomor 18. Untuk menetralkan 200 ml larutan KOH dengan konsentrasi 0,2 molar diperlukan larutan H2SO4 0,2 molar sebanyak berapa mili?
kita ingat rumus penetralan ya, karena ini adalah basa dan asam. Ada volume basa kali molaritas basa dikali valensi basa sama dengan volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam. Valensi itu adalah jumlah OH atau H-nya. Di sini volume basanya 200, molaritas basanya 0,2, valensi basanya ini OH-nya ada 1, berarti tulis 1. Volume asamnya ditanyakan, molaritas asamnya 0,2, valensi asamnya di sini H-nya ada 2 ya, maka kita masukkan 2. Ada 0,2 di kanan dan kiri bisa kita eliminasi sehingga nilai volume asamnya sama dengan 200 dibagi 2, hasilnya 100 ml. Nomor 19. 1 liter larutan yang mengandung 0,4 mol NH3 nilai Kb-nya 10⁻⁵ dan 0,2 mol NH42SO4 mempunyai pH. Ini adalah materi tentang penyangga. Ya, di sini ada larutan yang bersifat lemah dan ada garamnya, sehingga ini adalah larutan penyangga. Karena di sini diketahui Kb, maka ini adalah larutan penyangga basa. Sehingga untuk menghitung pH-nya, kita pertama harus menghitung OH-nya dulu. OH- untuk larutan penyangga rumusnya adalah Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Masukkan angkanya. Kb-nya 10⁻⁵, mol basanya 0,4, mol garamnya 0,2. 0,4 dibagi 0,2 hasilnya 2, kemudian ini nilai Kb-nya, jadi OH-nya adalah 2 kali 10⁻⁵, sehingga nilai POH-nya adalah 5 min log 2. Ditanyakan pH, ingat pH itu adalah 14 min POH, sehingga nilai pH-nya adalah 9 plus log 2. Ingat ya, ini tentang larutan penyangga yang bersifat basa. Selanjutnya nomor 20. Jika rumus KSP ZnCO3 adalah Zn2 plus CO3 2-, berdasarkan reaksi ionisasi Ag2CO3, maka rumus KSP Ag2CO3 yang tepat adalah, jika kalian tidak ingat muatan dari Ag berapa, CO3 itu berapa, di sini ada bantuan ya. CO3 itu muatannya 2-. Sehingga kita tuliskan di sini reaksi ionisasinya CO3 2-, kemudian karena di sini ada 2 Ag, maka otomatis Ag-nya itu muatannya adalah positif 1. Sehingga nilai KSP-nya adalah Ag plus kuadrat, jangan lupa koefisien dijadikan pangkat, Ag plus kuadrat dikali CO3 2-. Jangan lupa kita menggunakan tanda kurung siku yang berarti adalah konsentrasi. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 21. Bila kelarutan Ag2CO3 adalah S, maka harga KSP Ag2OH dalam air, ini saya ralat ya, bukan AgOH tetapi Ag2CO3. Saya ulangi, bila kelarutan Ag2CO3 adalah S, maka harga KSP Ag2CO3 dalam air adalah, pertama kita harus menguraikan Ag2CO3 menjadi ion-ionnya, yaitu 2Ag plus ditambah CO3 2-. Kita simbolkan kelarutannya, karena tadi kelarutan Ag2CO3 itu dimisalkan S, maka kita simbolkan juga S. Karena ada koefisien 2, maka kita kalikan menjadi 2S. Di sini CO3 juga tetap sama S. KSP ya adalah, ini sama dengan yang tadi ya, Ag plus kuadrat kali CO3 2-. Ag plusnya kan nilainya 2S, dimasukkan 2S kuadrat dikali S. 2 kuadrat itu 4.
S kuadrat dikali S pangkat 3. Jadi nilai KSP-nya untuk soal nomor 21 adalah 4S pangkat 3. Oke, bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan soal nomor 22. Jika KSP Cu2CO3 adalah A, maka kelarutan Cu2CO3 dalam air adalah, oke, kita kembali lagi ke soal nomor 21. Kalau nomor 21 tadi diketahui kelarutannya ditanyakan KSP-nya. Kebalikannya dengan nomor 22, diketahui KSP ditanyakan kelarutannya. Caranya sama. Yang pertama kita harus mengionisasikan zatnya, yaitu Cu2CO3 diionkan menjadi 2Cu plus ditambah CO3 2-. Karena ada 3 ion di sini, 2 ditambah 1 ya, sehingga nilai KSP-nya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 sama dengan A, karena tadi di soal diketahui nilai KSP-nya adalah A. Maka dari persamaan ini, KSP sama dengan 4S pangkat 3, maka nilai S adalah nilai KSP dibagi 4 di akar pangkat 3. Ya, sehingga kita masukkan KSP-nya adalah A, jadi jawabannya adalah akar pangkat 3 dari A per 4. Oke, ini jawabannya memang berupa simbol, tidak berupa angka, ya, tidak apa-apa. Selanjutnya soal nomor 23. Masih tentang KSP. Pada suhu tertentu, PbI2 dalam air menghasilkan 2 kali 10 pangkat min 3 molar atau mol per liter. Nilai KSP dari PbI2 adalah, oke, kita pertama sama caranya harus mengionkan ya. PbI2 di sini diionkan menjadi Pb2 plus ditambah 2I min. Karena kita harus ingat ya, kalau I golongan 7A itu minus 1, sehingga karena ada 2I di situ maka PB-nya adalah 2 plus. Karena ada 3 ion di sini maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Kita masukkan nilai S-nya, kelarutannya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 4 adalah 32. Min 3 pangkat 3 itu adalah 10 pangkat min 27. Ya. Oke. Kita ubah angkanya menjadi 3,2 kali 10 pangkat min, saya betulkan dulu. Jadi harus diubah ya. Jika menuliskan eksponen dari 32 kali 10 pangkat min 27 diubah jadi 3,2 kali 10 pangkat min 26. Oke, jelas ya. Ini masih tentang KSP. Soal nomor 24. Berikut merupakan sifat koloid. Beri contoh yang merupakan sifat koloid secara berturut-turut. Koagulasi tadi di soal yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu tentang penggumpalan. Contohnya adalah penggumpalan pada karet lateks, kemudian terjadinya delta pada muara sungai. Itu adalah contoh dari peristiwa koagulasi. Kemudian efek Tyndall, tadi sudah saya jelaskan, efek Tyndall itu berhubungan dengan cahaya. Misalnya sorot lampu mobil pada malam hari, itu adalah contoh dari peristiwa efek Tyndall. Kemudian dialisis tadi ada pada proses cuci darah pada pasien penderita gagal ginjal. Oke.
Selanjutnya soal terakhir ya, tidak terasa sudah sampai soal nomor 25. Jelaskan pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry dan Arrhenius. Tadi di depan juga sebenarnya sudah saya jelaskan ya untuk yang Bronsted-Lowry. Asam itu adalah donor proton atau H+, basa kebalikannya berarti akseptor atau yang menerima proton atau H+. Kemudian kalau menurut Arrhenius, asam adalah larutan yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa itu yang melepas ion OH- dalam air. Oke, sudah semua soal kita bahas. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari pembahasan soal-soal ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke? Chemistry is easy. So, keep study for chemistry. Thank you for watching. Assalamualaikum.